anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Kita langsung saja buka bukunya halaman 59. Lingkungan bersih adalah lingkungan bebas sampah. Lingkungan akan bebas sampah jika kita membuat sampah pada tempatnya. Jika kita melihat sampah, ambil dan buanglah pada tempatnya. Nah, siapa nih anak-anak yang masih suka kalau ada sampah dibiarin, nggak diambil sampahnya? Ayo ngaku, siapa? Anak-anak, kalau ada sampah dimanapun itu, lalu terlihat oleh mata kita, ambil lalu buanglah pada tempatnya. Ya, ingat anak-anak ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Supaya kita terhindar juga dari sakit penyakit, ya, dari udara yang kotor, dari lingkungan yang kotor. Ya. Jadi, pastikan kalian lingkungannya bersih, baik itu di rumah, di sekolah maupun di mana saja, ya. Ayo amati sikap anak pada gambar tersebut. Lihat, ya. Penjaga sekolah sedang menyapu halaman, tetapi ada anak yang membuang sampah sembarangan. Apakah anak itu sudah melakukan kewajiban menjaga kebersihan? Belum ya anak-anak ya. Apa yang harusnya dilakukan anak itu? Jelaskanlah dengan kata-katamu sendiri. Coba kalian isi, harusnya mereka melakukan seperti apa? Ya, kalian bisa langsung isi di buku cetak. Sekarang ayo kita lihat, ayo membaca. Sikap anak-anak yang tidak tertib menjaga kebersihan mengganggu teman di sekitarnya. Bacalah cerita berikut. 3 beruang nakal. Duk, brak. Terdengar suara tempat sampah ditendang. Sampah berserakan di mana-mana. Mereka bermain di kelas. Anak-anak yang sedang belajar kaget mendengarnya. Ternyata itu adalah ulah Beben, Bobon, dan Bubun. Mereka adalah 3 ekor beruang nakal. Mereka sering buat onar. Ayo, siapa yang seperti itu? Ada nggak di kelas ini? Nggak ada ya. Di kelas ini anaknya baik-baik, manis-manis ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Pak Guru lalu menasihati mereka agar tidak berbuat onar lagi. Pak Guru menyuruh mereka membersihkan lantai. Beben, Bobon, dan Bubun pun meminta maaf. Mereka segera membersihkan lantai. Mereka berjanji tidak akan nakal lagi. Mereka berjanji akan menjadi anak yang baik. Jawablah pertanyaan berikut. Mari kita jawab ini bersama-sama saja. Tidak perlu dikerjakan di buku tulis ya. Nomor 1. Mengapa anak-anak kaget saat sedang belajar? Karena terdengar suara tempat sampah ditendang ya anak-anak. Mereka kaget karena mendengar suara tempat sampah ditendang. 2. Apalagi yang dilakukan Beben, Bobon, dan Bubun selain berbuat onar? Mereka selain berbuat onar adalah menendang tempat sampah. Ya, mereka main tendang-tendangan di kelas pakai tempat sampah. Nomor 3. Bagaimana cara menyadarkan mereka? Pak Guru menasihati mereka dan menyuruh mereka membersihkan lantai ya, biar mereka kapok, nggak boleh tendang-tendangan tempat sampah lagi. Pak Guru bilang bersihin itu lantainya ya. Nomor 4. Apa janji Beben, Bobon, dan Bubun kepada Pak Guru? Janji Beben, Bobon, dan Bubun kepada Pak Guru adalah berjanji tidak akan nakal lagi dan menjadi anak yang baik. Kita langsung lihat halaman 61. Kalau kita sedang bersekolah ya, kita harus bersama-sama bertanggung jawab dengan kebersihan lingkungan sekolah ya. Bukan hanya guru, bukan hanya OB, petugas kebersihan ya, atau penjaga sekolah, tetapi seluruh warga sekolah. Yuk kita baca. Mari jaga kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah bukan tugas penjaga sekolah saja. Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Penjaga sekolah, guru, dan anak-anak harus ikut menjaga kebersihan sekolah.
Kita harus malu bila sekolah kita kotor. Orang-orang yang melintas di depan sekolah tentu merasa segan untuk melihatnya. Namun, bila sekolah kita bersih dan indah, orang-orang yang melintas di depan sekolah tentu akan senang melihatnya. Mereka akan mengagumi lingkungan sekolah kita. Mereka akan memuji warga sekolah yang selalu menjaga kebersihan. Tuh, kalau kita menjaga kebersihan tuh pasti kita akan dipuji oleh sekeliling kita. Coba lihat yang ayo lakukan. Beri tanda centang untuk pernyataan yang benar. Bila sekolahku kotor, maka lingkungan menjadi tidak indah. Menurut anak-anak itu benar atau salah? Benar ya, kalian kasih tanda centang di kotak tersebut. Dapat bermain lempar-lemparan sampah. Waduh, sampah dilempar-lempar. Gak boleh ya anak-anak ya. Kalau sampahnya dilempar-lempar, itu malah membuat kotor. Kalian kasih centang juga. Kalian kasih tanda silang untuk pernyataan yang salah. Bermain menjadi berbahaya karena terpeleset sampah. Ya benar, pasti ya. Kalau sampahnya itu berserakan, pasti kalian bisa terpeleset karena sampah. Kalian kasih tanda centang. Setiap hari selalu bekerja bakti tanpa harus belajar. Tidak mungkin ya anak-anak, di sekolah pasti belajar. Jadi kita kasih tanda silang. Kesehatan dapat terganggu karena banyak kuman. Pastinya, ini pasti benar. Ya, kalau misalnya kotor, berantakan, pasti kita kesehatannya terganggu. Kalian kasih tanda centang di kotak tersebut. Kita lihat pembelajaran 5 halaman 65. Istirahat di sekolah digunakan anak-anak untuk makan. Ada yang memakan bekal dari rumah, ada pula yang membeli makanan di kantin. Namun harus diingat, jika membeli makanan di kantin, pilihlah makanan yang sehat dan bersih. Ayo mengamati. Amatilah gambar dan jawablah pertanyaannya. Nomor 1, apa yang dilakukan anak-anak di kantin? Yang dilakukan anak-anak di kantin pasti makan ya anak-anak ya. 2, apakah kamu suka makan di kantin? Ya, saya suka makan di kantin. Anak-anak tulis jawabannya ya. Kalau misalnya tidak dengar, kalian bisa ulang lagi. Lalu tulis jawabannya di buku kalian ya, yang ini. Nomor 3, makanan apa yang kamu pilih ketika membeli makanan di kantin? Pasti anak-anak suka makanannya kayak ciki gitu ya, kayak snack ya. Nomor 4, bagaimana caramu menjaga kebersihan kantin? Kita kalau makan tidak boleh berantakan ya. Gak boleh berantakan, gak boleh berceceran. Jadi kantinnya tetap bersih. Kita lihat halaman 66. Makanan dan minuman bergizi. Kantin adalah tempat untuk bersantap ketika istirahat di sekolah. Di kantin dijual berbagai macam makanan. Makanan yang dijual terjaga kebersihannya. Saat di kantin pesanlah makanan yang sehat. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi menambah daya tahan tubuh. Makanan bergizi tersusun dalam menu makanan, seperti nasi, lauk pauk, sayur, serta buah. Hindari makan makanan yang tidak bergizi. Makanan ringan seperti keripik dan kerupuk tidak bergizi. Makanan ringan banyak mengandung bahan penyedap. Permen dan minuman ringan juga tidak bergizi. Permen dan minuman ringan mengandung zat berwarna dan pemanis buatan. Pilihlah puding dan jus buah atau susu sebagai gantinya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, nomor 1-5 ini kalian tulis di buku tulis. Kalian jawab memakai tulisan yang rapi. Dan jangan lupa tanggap. Ya, kita lihat pertanyaannya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan makanan sehat? Kalian bisa cari jawabannya di cerita tersebut. Nomor 2, apakah contoh makanan bergizi? Tuliskanlah. Nomor 3, mengapa makanan ringan harus dihindari? 4, apa yang terkandung dalam permen dan minuman ringan?
5. Apa makanan serta minuman pengganti permen dan minuman ringan? Kalian jawab pertanyaannya ya di buku tulis. Kita lihat halaman 67. Ayo lakukan. Lengkapilah kalimat berikut dengan tepat. Yuk kita sama-sama kerjakan. Kantin merupakan tempat bersantap, ya. Jawabannya adalah bersantap. Kalian bisa tulis di bukunya langsung. Nomor 2, makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Kalian tulis ya, makanan yang bergizi. Nomor 3, makanan bergizi tersusun dalam menu makanan, ya. Makanan bergizi tersusun dalam menu makanan. Nomor 4, makanan bergizi menambah daya tahan tubuh. Makanan bergizi menambah daya tahan tubuh. Nomor 5, makanan ringan banyak mengandung zat pewarna dan pemanis buatan, ya. Zat pewarna dan pemanis buatan. Kalian bisa isi langsung di buku kalian. Kalau lupa atau tidak kedengaran, kalian bisa pause videonya terus tulis ya, lalu di play kembali.